Assalamualaikum Ikhwafillah. Setelah beberapa waktu yang lalu nih, channel Mujahidin FM bikin video tantangan bareng kru Ahwat untuk menghibur Ikhwafillah selama di rumah aja. Nah, kali ini nih kita kembali menghibur Ikhwafillah di masa new normal dengan video tantangan bareng kru Ikhwan Mujahidin FM. Masya Allah. Tapi jangan lupa Ikhwafillah untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi atau pemberitahuan supaya Ikhwafillah update terus nih dengan video dari kita. Dan jangan lupa pencet tombol like juga ya Ikhwafillah. Well, saatnya tantangan dimulai. Oke, sekarang saatnya kita mau lihat seberapa tinggi sih humor dan imajinasi kalian. Jreng-jreng. Dalam tantangan tebak-tebakan recehan. Oke. Saya punya bebek 10. Bebek saya nih dikali 2. Jadi yang ada? Oke, siapa yang bisa jawab? 12. Angkat tangannya. Oke, Agus 12. 10. Siapa lagi yang bisa? 8. Siapa lagi yang bisa? Aku dong. Nyerah gak? Yang lain nyerah gak? Bebek saya 10. Nah, Kali 2. Berarti tambah lah 2. oke. Ada 10. Nyerah? Oke, kita kasih apresiasi sama Rudini. Jawabannya adalah bebeknya jadi 8. Jawabannya bebeknya jadi 8. Soalnya kan yang 2 ada di kali. Bebeknya tuh dikali. Kolam. Iya. Diempat ada 2. Ini bener-bener recehan ya. Oke, nomor 2. Kenapa nih zombie kalau nyerang mesti bareng-bareng? Alah. Kalau sendiri namanya jomblo. Oke, next. Pesawat jatuh, kapal tenggelam. Munculnya di mana? Jawabannya di koran. Jadi headline news ya. Bisa di Instagram, bisa di Cuaca sedang mendung nih. Ada 5 orang tapi hanya ada 1 payung. Nah, gimana nih caranya supaya mereka semua nggak kehujanan? Ayo, siapa yang bisa? Oke, apa lagi? Ada 5 payung. 1 payung 5 orang. Oh, 1 payung ada itunya 5 orang. Kalau dari pakai lah kan mendung. Tapi yang tadi jawabannya apa tuh? Enggak pula kan biasa tahu siapa tahu panas. Itu Darsan apa dia? Nih. Oke, recehan yang berikutnya. Kenapa di rel kereta api ditaruh batu? Atau disimpan batu tuh di rel kereta api? Kenapa? Nggak ada rel kereta api ya? Aku dari kampung. Di sini dari kereta, Kita lihat. Terus kenapa sih dikasihnya batu? Dasar jawab. Oh, Darsan jawab, San. Ngapa, San? Ngapa di rel kereta api ditaruhnya batu? Soalnya kalau ditaruh duit nanti pada diambil. Oke. Buah apa yang isinya durian tapi kulitnya berduri? Durian lah. Buah apa yang isinya durian tapi kulitnya berduri? Ya tetap buah durian lah. Ya Allah, ini benar-benar receh. Durian lah. Durian ya? Menurutkan Aiki. Aiki naik kan ya. Oh iya, oke. Hewan apa ya yang banyak keahlian? Duriannya. Monyet.
Gak boleh nunjuk-nunjuk. Hewan apa yang banyak keahliannya? Ayo. Monyet. Kobra. Hewan kobra. Iya dong. Kenapa? Bisa semuanya. Kita perlu jawaban recehan. Itu bisa. No. Hewan apa yang banyak keahliannya? Hewan bertalenta. Hah? Hewan bertalenta. Semua bisa. Hewan bertalenta. Punya talenta ya. Dukung dia hewan. Nunjuk. Apa? Jadi nggak tahu. Monyet. Oke. Siapa yang bisa jawab? Kukang. Ada kukang tambal ban, kukang servis motor, kukang ngompon temen juga ada. Ups. Recehan. Apa Ren? Ini bukan receh nih, karena mereka ini udah bumi dah. Kita mau gali nggak bisa lagi lah. Bumi. Lewat receh. Hewan apa yang taat lalu lintas? Yo, siapa yang bisa jawab? Ayam. Kenapa ayam? Nyebrang jalan nggak perlu kanan kiri dong, noleh dong. Hah? Lalu lintas dia. Satu kan? Matanya di kanan kiri. Ada lagi nggak? Oke. Ada lagi nggak? Enggak. Hewan apa yang taat lalu lintas? Sama ya kanan kiri. Zebra. Ini ikan hiu pala. Dapat di dalam. Ayo. Bingung dengan Bingung ya? Oke. Saya akan tambah kebingungan. Unta. Unta makan keselamatan. Judulnya. mendingan punya tadi kan. Sama kayak bisa lagi. Oke ya. Sip. Oke, belut-belut apa yang harus dihindari? Apa sih? Kok gitu? Ayo. Belut-belut apa yang harus dihindari? Berutang tuh enggak apa-apa kalau dibayar. Oh gitu. Tapi itu benar. Yes. Belutang sama teman nggak dibayar-bayar, itu bahaya banget nih. Oke. Yang syuting sana receh. Udah, kita udah receh dah. Benar. Sekarang saya ada pertanyaan terakhir, tapi ini 2 pertanyaannya. Bahasa Inggrisnya nakal tuh apa sih? Bahasa Inggrisnya nakal apa tadi? Bad. Oke. Bahasa Inggrisnya lari. Gabungin. Bedran. Bedran apa badrun? Kalau badrun tuh cucu tak dalang lah dia. Oke, lanjut. Nggak lucu kan? Pakai gitu aja Nur. Ya Allah, berserangan jantung. Tadi ditanya tuh, bad itu nakal itu esensinya apa bad kan? Kalau lari apa run? Kalau digabungin bad run kan? Ah, bad run tuh apa artinya? Apa artinya? Oke. Dadah, ini games terakhir ya. Alhamdulillah. Recehannya kerasa banget kan ya. Ini kita naikin lagi IQ-nya karena ini sudah pertanyaan suasananya juga serius, terus mungkin agak-agak menyentuh hati dan perasaan. Gimana ya? Dan sekarang saatnya kita serius karena ini adalah bagian paling menyentuh dalam video ini. Jadi saya akan ajukan beberapa pertanyaan yang kalian wajib jawab dengan jujur. Dari hati nurani yang paling dalam ya, silahkan. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Dalam tantangan jawaban jujur. Oke. Ini momen yang mungkin paling menyentuh buat teman-teman di sini. Tapi jangan saling nyentuh. Oke. Yang pertama,
momen apa yang menurut kamu paling berkesan selama bertugas di Mujahidin FM? Berkesan itu pas itu pada saat ada suatu kejadian di mana tuh saya lalai dalam hal tugas sebagai operator. Saya ketiduran tuh kan, yang tentunya radio kosong, tapi orang-orang radio tuh bahu membahu untuk radio ini tetap on. Nah itu berkesannya saya di sini. Oke. Nggak sedih sih emang, cuma saling membahu ya. Ya haru ya. Ternyata kita memang harus kompak. Terus komunikasi juga dijaga. Oke Taufik, yang paling berkesan selama bertugas di Mujahidin FM? Atau berkesan semua ya buat Taufik ya? Itu namanya tidak berkesan. Satu doang. Taufik ini sedih. Dia lupa malam nangis. Oke, setelah Sahrul sama Taufik, Rudini ya yang paling lama ya? Nah, Rudini gimana Rudini? Apa namanya tuh? Yang berkesan? Yang berkesannya. Pokoknya berkesannya tuh ketika dapat masukan, dapat cerita-cerita, kisah-kisah orang radio dulu yang luar biasa, apa namanya, menceritakan lah. Ternyata dibandingkan dengan apa yang kita lakukan sekarang nih, belum ada apa-apanya gitu. Nah, jadi malu misalnya, itu satu malu gitu kan, belum bisa buat yang terbaik dibandingkan dengan dulu disiplinnya kuat, mungkin tegas. Sekarang kan beda nih, kita agak dilonggarkan, tapi kita malah memanfaatkan itu untuk apa namanya, melalaikan, istilahnya seperti itu yang buat malu berkesan dan berkomitmen lah, berani untuk, nah kan kita bisa jangan misalnya bohong, lalai, leha-leha gitu, tapi karena mungkin dengar kesan-kesan yang apa namanya disampaikan oleh para senior di FM ini, kita buat jadi apa namanya terpacu untuk jauh lebih baik dari itu gitu. Kayak gitu. Oke, syukran. Next, Agus apa Darson nih? Agus ya. Agus bagaimana? Banyak sih yang berkesan. Mulai dari pertama, di radio ini bisa menerima kekurangan kita gitu, dan mencari kelebihan kita. Misalnya kita punya kekurangan ini, tapi dia tidak melihat kekurangan kita, tapi dia coba menggali apa yang ada lebih dari diri kita. Dicoba memberikan wadah untuk itu. Kayak misalnya kita ternyata, saya dulu kan penyiar dulu kan, kemudian bukan dipaksa, ternyata masih bisa ada tugas tambahan, misalnya jadi operator, dan akhirnya ditarik jadi operator juga. Ya masih memanfaatkan sumber daya yang ada di radio ini, satu hal yang luar biasa sekali. Kemudian tadi kita tuh dibebaskan untuk berkreasi, untuk menyampaikan pendapat tuh tidak dilarang-larang, itu silakan disampaikan, itu yang dikatakan sama Ibu Direktur kan. Jadi kita berusaha untuk membuka itu. Kemudian apalagi ya, itu ya sih, sama tadi kalau kita salah tuh diingatkan, kemudian kalau misalnya tidak bisa bertugas tuh masih ada peluang gitu untuk digantikan. Misalnya kalau di luar tuh kayaknya sulit lah, kalau misalnya kita jamnya kita tugas kita gantikan orang tuh kayaknya susah. Kalau di sini nih walaupun susah sebenarnya, tapi masih ada yang mau gitu, masih bisa. Itu sih luar biasanya radio. Sama tadi lah, karena di sini dakwah juga kan, kita kerja sambil dakwah, itu yang sangat berkesan. Oke, syukran. Abis Agus siapa? Darson atau Aap ya? Darson ya? Yang paling berkesan selama bertugas di Mujahidin FM. Untuk kesan yang utama itu diberi tanggung jawab yang besar. Wih. Ya, itu kesan utama. Hal yang tak mudah ya, tak mudah kita ambil sebenarnya, tapi sebagai belajar gitu, belajarnya diberi tugas yang besar, dan juga pendapat kita tuh gitu bisa diterima sama-sama gitu kan. Itu kesan besarnya sih. Dan untuk pokok intinya tugas-tugas itu sebenarnya kita tak mampu gitu kan, tapi diberi tugas bermacam-macam, tapi sambil dipelajari, sambil
tekuni bisa gitu kan. Nah, itu kesannya paling utama. Aku pesan yang lain tuh banyak. Oke. Cukup? Cukup. Oke, Adim. Bagaimana Dim? Apa kesan yang paling mendalam di Mujahidin FM? Mungkin sama kayak Bang Agus, kayak yang lain intinya saling sini tuh kayak saling mempercayai satu sama lain, tidak ada diskriminasi dan sebagainya. Itu kayak gitu. Cukup? Atau Nah, ada tambahan? Oke, terakhir, Ab. Kesan. Kan radio Islam ya, maksudnya secara fungsinya memang menyuarakan hal-hal yang berbau Islam, dan orang yang dididik juga orang Islam semua. Jadi kesannya memang merasakan semacam profesional gereja itu secara Islam yang tidak yang mungkin tidak saya dapatkan kalau misalnya saya kerja di luar, misalnya di pekerjaan yang lebih banyak orang, kumpulan-kumpulan orangnya yang beda agama, beda ras segala macamnya. Jadi lebih benar-benar tahu, menegur, tahu caranya untuk ngasih tahu dan ngasih pembelajaran tuh dengan cara yang memang membuat kita jadi kaya ilmu dari semua orang yang ada di sini, dengan cara-caranya masing-masing ketika menyampaikan sesuatu itu dengan keindahan Islam. Itu kan beda-beda kan prakteknya, dan itu yang buat kaya akan ilmu untuk coba kalau misalnya masuk di ranah kerja lain, paling enggak ilmu Kak Eri, Kak Anur, Mila, semuanya yang ada di ruangan ini bisa jadi referensi untuk bertumbuh untuk ke depannya. Oke. Terima kasih buat teman-teman, tapi jangan dulu bubar karena masih banyak pertanyaan ternyata ya. Oke. Next ya. Momen apa atau siapa yang pernah bikin kamu ngerasa kesel atau marah, dan kenapa alasannya? Ada deh. Oke. Tapi bukan kesal negatif sih. Kesal dalam arti kan dulu kita kan bareng jadi operator kan. Dulu pernah SK jam 10 malam. SK jam 10 malam. Ada tak kita SK? Ada. Maksudnya bahasanya aja. Oke. Bahasanya aja SK 10 malam. Belajar siaran. Oh. Jadi inginnya jadi penyiar kan. Nah, jadi saya tuh kesal ketika beliau berdua ini kan kita pengen kan jadi penyiar kan. Yes. Tidak mau gitu. Nah, saya udah jadi penyiar gitu. Saya mau sobat saya misalnya, rekan-rekan yang jadi operator dulu kan, belajar jadi penyiar gitu. Nah, jadi itu. Jadi serius sebenarnya pengen jadi penyiar kan. Karena kalau masalah kualitas tuh bisa ditingkatkan. Betul. Modal suara tuh udah luar biasa. Mereka ini luar biasa suara, lebih dari saya. Berat suaranya. Ya. Laki banget gitu ya suaranya ya. Oke, next. Siapa lagi? Momen apa atau siapa yang pernah bikin kalian kesal, marah, terus kenapa? Angkat tangannya. Ini dia ngomong gitu tuh kesel. Belum ngomong kok. Ada. Saya juga pengen operator jadi penyiar juga. Ada lagi? Yang bikin kesal, omongkan Ja. Ayo Apa? Operator. Oke. Mau belajar OP. sekali ya. Alasannya nggak mau belajar OP. OP training cuma sekali. Ya. Enggak sampai 1 jam. Satu sesi Ja. Satu sesi ya. Oke, next pertanyaan berikutnya. Siapa menurut kalian yang paling kalem di sini? Ya, di antara para ikhwan yang ada di sini, yang menurut kalian paling kalem nih siapa sih? Oke, nah ini opposite-nya dari kalem ya, nomor 4. Siapa yang paling berisik? Siapa yang paling keras kepala?
Siapa yang paling tampan di antara kalian? Soal 9 jelas. Sama tuh ini lah. Aku ini dulu nih. Oh iya, yang paling depan. Oke. Ocon boleh kedua lah. Nama apa ucap kedua? Apa yang paling sering dikerjakan saat PSBB di rumah aja? Nonton anime. Ibu. Bro. John. Topik. Oh, Ocon. Nonton buat kue. Buat kue. Buat kue tak ada buat kue. Buat kue. Oh, wow. Buat kue. Wow. Baca buku, nonton YouTube, main game, skripsi. Bagus. Nugas, nonton YouTube, bikin video. Terus, skripsi, foto, edit, selesai. Ke KB. PSBB di rumah saja. Tidak pernah di rumah ya Allah. Ya sabar. Nah nih, pada saat PSBB yang dilakukan main game, bucin. Kan di rumah. Iya di rumah main game, Ya cewekku. main game lagi. Workout Tangannya gini. sama webinar. Wih. Applause. Oke. Sekarang saya mau nanya nih. Oke, lanjut. Menurut kamu, apa sih new normal itu? Nah. New normal tuh satu kata Bebas. New normal tuh kita kembali beraktivitas, cuma ada protokolnya gitu. Woi. Hah? Kembali seperti semula, cuma terbatas. Menurut saya new normal itu menempuh hidup baru. Betul. Syawal. Kan belum tentu. Can. Kamu udah dilama. Menurut saya normal itu kegiatan seperti biasa tapi ada batasnya. Itu. Kami ya. Normal itu kebiasaan baru, kemudian kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Saya berat tapi harus dijalani. Apaan sih? Kan artinya udah di sini. Udah. New normal itu artinya. Apa nih? Iya, kenapa? New normal itu menurut saya kegiatan yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ya new gitulah. Kenapa sih new? Seriusan. Oke. Terus apa harapan kalian untuk Mujahidin FM? Selalu mengudara dan tetap eksis selamanya. Menjadi media informasi yang dipercayai oleh masyarakat yang kemudian ini menjadi tolak ukur bagi media-media yang lainnya. Cepat lah bang. Iya udah lah, serah lah. Terus Masih bisa berkembang. Tetap bertahan dakwahnya dan menjadikan menambah program-program dakwah yang lain. Harapannya untuk Mujahidin, Radio Mujahidin paksa SDM-nya untuk berkembang. Paksa ini tengok berkembang. Tetap mengikuti slogan yang udah ada di dunia ini. Radio takkan pernah mati. Oh yes. Memang ada Radio tak pernah mati. Oh, siap. Semakin optimis. harus menyentuh langsung ke masyarakat. Iya. Udah? Oke. Oke. Jadi Aman saya ya? dari
Terus kalian semua sayang nggak sih sama radio? Sayang dong. Kok cuman Adin? Sekali lagi, sayang nggak sih sama radio? Laki-laki tidak bisa mengungkapkan. Oh, tidak bisa ungkap perasaan. Ungkapkanlah perasaan dengan wajar ya. Cinta nggak sih sama radio? Kalau di Sama Mujahidin FM. tahu kan Ini kan kalian tidak pernah ada ini. Di sini ada radio. Di sini ada. Oke, memang mengungkapkan pakai kalimat itu susah ya. Tetapi jika memang kalian itu cinta dan sayang sama Mujahidin FM, tunjukkan dengan tingkah laku, dengan kewajiban-kewajiban yang memang sudah menjadi tugas kalian, tanggung jawab. Dan saya di sini paling suka kalau teman-teman ini disiplin dan mau berkomunikasi. Intinya adalah disiplin dan komunikasi. Setuju nggak? Setuju. Kenapa Taufik diam? Oke, Thank you. Syukron jazakumullah khair kru Ikhwan Mujahidin FM dan pemirsa channel Mujahidin FM. Bantu like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channelnya Ikhwafillah untuk mendukung karya dan dakwah kita. Sampai jumpa di project yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.